akhir bahas sampai mana Pak Nur? Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah Mushalah Al-Falah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi ini kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan yang ini nanti akan menjadi bahan kita untuk menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala saat nanti di yaumil akhir, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi bahwa tidak bergeser kaki seorang hamba nanti di yaumil akhir sampai dia ditanya tentang 4 hal. Dalam riwayat yang lain sampai dia ditanya tentang 5 hal. Dan satu dari pertanyaan itu adalah wa an umrihi fi ma'afnah. Ditanya tentang usianya dipakai untuk apa. Dan duduk-duduk kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bagian dari cara kita menyiapkan jawaban untuk pertanyaan itu. Tentang usia kita gunakan untuk apa, maka di antara jawaban yang kita siapkan ya kita gunakan untuk duduk di majelis ilmu, untuk thalabul ilmi, untuk mengkaji sejarah hidup kekasih Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan duduk kita pada kesempatan pagi hari ini menjadi sebab keberkahan waktu-waktu kita pada hari ini. Menyebabkan duha kita berkah, siang kita berkah, sore kita berkah, sampai nanti malam waktu kita itu barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan hari ini ngaji tentang sejarah hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam di dalam menghalangi dakwah Nabi. Dan yang mereka lakukan itu di awal tentunya adalah hal-hal yang sifatnya adalah kompromi-kompromi, ya, negosiasi sampai pada akhirnya mereka melakukan negosiasi ibadah dengan Nabi yang itu menjadi sebab turunnya surat Al-Kafirun. Dan kita mengetahui bahwa yang mengajak nego itu adalah masyarakat Quraisy. Yang diajak nego Nabi dan muslimin. Dan itu menunjukkan biasanya yang mengajak nego itu secara posisi lebih lemah dibanding yang diajak untuk nego. Ya. Dan di sini jelas ada Nabi, kemudian ada Quraisy gitu. Nah, Quraisy itu yang mengajak Nabi untuk nego bahkan dalam urusan ibadah.
Dan posisi seperti ini, walaupun secara jumlah Quraisy itu lebih banyak, ya, apalagi secara jumlah Umar itu menyampaikan. Kita ini belum bahas masuk Islamnya Umar. Kita belum bahas masuk Islamnya Umar. Umar itu mengatakan, aku ini orang yang masuk Islamnya yang ke-40, kata beliau. Nah, ini ya. Aku ini orang yang urutan masuk Islamnya ke-40. Artinya adalah bahwa walaupun para ulama punya pembahasan tentang 40 yang dimaksud oleh Umar, apakah memang benar-benar yang ke-40 atau sebenarnya lebih dari angka 40 gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa muslimin ya pada hari itu angkanya belum masuk di angka 100. Ya, belum masuk di angka 100. Sedangkan kita mengetahui nanti di perang pertama kali antara muslimin dengan Quraisy yang itu dikenal dengan perang Badar. Di perang Badar itu Quraisy punya 1000 tentara, dan setahun setelah itu terjadi perang Uhud. Nanti Quraisy itu punya 3000 tentara. Kita bisa bayangkan kalau Badar sama Uhud itu terjadi tahun 2. Ya, taruhlah ini terjadi tahun ketiga kenabian, Badar Uhud itu 2 Hijriah. Ya, ini kurang lebih sekitar 10 tahun sebelum perang Badar. Taruhlah anak-anak mereka usianya masih kecil ya. Paling tidak mereka itu punya kekuatan 2500-an tentara. Muslimin pada saat itu belum ada 100. Gitu. Nah, yang 2000 lebih ngajak nego. Ya. Dan itu menunjukkan yang ngajak nego itu sebenarnya secara posisi lebih lemah. Karena dia tentu menawarkan poin-poin yang itu membuat mereka lebih aman. Oke, makanya di awal dakwah, ya, di awal dakwah sebenarnya secara hakikat, secara esensi muslimin itu sudah menang, walaupun jumlahnya belum ada 100. Gitu, karena pembahasan tentang menang kalah itu kalau kita ini suka terjebak pada sebuah pertempuran, kemudian siapa yang menang dan siapa yang kalah di pertempuran itu dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit dari kita yang melihat bahwa muslimin di perang Uhud itu kalah dengan terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, ya. Padahal para ulama sejarah punya kajian tersendiri tentang perang Uhud itu. Ya, perang Uhud itu 2 babak. Babak pertama muslimin menang, babak kedua muslimin kalah. Itu kan sudah satu-satu itu. Nanti ada babak ketiga di mana muslimin itu ngejar orang-orang musyrikin Mekah. Nah, yang ngejar itu, Pak, ya, itu kan berarti lebih kuat. Nah, kalau kita bahasnya hanya sampai pada Nabi dikejar-kejar sampai terluka, dibela oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Talhah bin Ubaidillah, masuk ke ke lereng Bukit Uhud itu, Pak, yang kalau kita lagi umroh suka ditunjukin. Di celah itulah Nabi Muhammad SAW diobati lukanya itu loh, Pak. Kita cuma berhenti sampai di situ, padahal setelah itu muslimin itu untuk menunjukkan bahwa mereka masih eksis, mereka kejar musyrikin Mekah. Ya, dan itu menunjukkan bahwa poinnya ya 21. Ya, poinnya 21. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau itu periode Madinah, kita masih periode Mekah.
Dan ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu belum masuk Islam. Jumlahnya lebih sedikit. Itu saja mereka sudah melakukan negosiasi ya agar mereka bisa merasakan mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Oke, dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala nanti turunkan surat Al-Kafirun bahwa bagimu agamamu dan juga bagiku agamaku. Dan itu menunjukkan bahwa di awal dakwah Rasulullah Muhammad SAW memang tidak hanya menyampaikan masalah akhlak yang mulia, adab yang mulia, ya, tapi Rasulullah SAW langsung menyampaikan tema yang itu sangat sensitif untuk masyarakat musyrikin Mekah pada hari itu. Dan itu pun juga bagian dari hikmah di dalam berdakwah, bijaksana di dalam berdakwah. Ya, kadang kita itu suka terjebak juga dalam pemikiran dakwah itu kayak Nabi itu loh, luwes. Nah, itu ya, yang dengan keluasannya itu apa saja, bahkan yang bertentangan dengan hal-hal yang sifatnya prinsipil di dalam agama ini akhirnya ya atas nama luwes, atas nama fleksibel itu itu kita tolerir. Kemudian kita nggak berani mengatakan itu nggak boleh, ini nggak boleh. Ya, atas dasar apa? Atas dasar ya mereka belum tahu kita harus fleksibel. Ya itu. Nabi fleksibelnya fleksibel, Pak. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya prinsipil, ya harus disampaikan, gitu. Tapi cara menyampaikannya itu harus disampaikan, Pak. Nah, kadang kita terjebak, ya, tidak menyampaikan itu dengan alasan luas, gitu. Kalau Nabi hak disampaikan hak, kebenaran, batil disampaikan batil, kebatilan. Tapi cara beliau menyampaikan, disitulah kemudian keluasan itu dilakukan oleh Nabi. Dan Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu mengalami kondisi-kondisi yang berat dalam hubungan sosial beliau dengan masyarakat Quraisy, karena sebelum menjadi nabi, Nabi Muhammad itu dieluk-elukan. Kopi, Pak. Ya. Terima kasih. Nabi dieluk-elukan, tapi setelah menjadi nabi, maka Rasulullah Muhammad SAW itu dicaci maki, dihina dan seterusnya. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kondisi seperti itu, maka Rasulullah Muhammad SAW nanti terus tidak berhenti melakukan dakwah. Dan beliau juga dalam keseharian tetap ke pasar setiap hari. Maka itulah yang kemudian nanti ya dikritik oleh orang-orang musyrikin Mekah. Mali hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ini kok ada rasul katanya utusan Allah tapi masih jalan-jalan di pasar dan masih makan seperti makanan manusia. Motif dari orang-orang musyrik mengatakan itu ya sebenarnya yang pertama adalah bahwa orang-orang musyrikin pengen menjauhkan Nabi dari pasar, dari aktivitas ekonomi, karena ternyata ekonomi keluarga Nabi itu sangat kuat, Pak. Dan begitu ekonomi sangat kuat, maka nanti ketika ditawari urusan-urusan duniawi maka akan susah.
Karena secara ekonomi sudah kuat. Beda kalau kemudian kondisi perekonomian itu lemah, maka ya sebagaimana kita mengetahui yang itu bukan cerita tapi fakta dan realita. Sebagian dari saudara kita pindah agama cuma gara-gara ditawarin mie 1 dus, 2 dus, minyak goreng, sembako dan seterusnya itu, ya, di daerah-daerah pinggiran, di pedalaman itu. Dan itu dan kita bisa mendapati bahwa mulai zaman Nabi Nuh, karena Nabi itu mulai ditentang oleh umatnya sejak zaman Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam nggak ditentang oleh umatnya, wong umatnya itu anaknya sendiri, anak sama cucunya sendiri, jadi secara kekerabatan lebih dekat, ya. Dan bahkan riwayat itu menyebutkan Nabi Nuh itu ada dan Nabi Adam itu masih hidup. Jadi Nabi Nuh itu sudah lahir, Pak. Ya, Nabi Adam itu masih hidup. Kalau kita baca beberapa riwayat dalam buku Al-Bidayah wa Nihayah. Sedangkan Ibnu Abbas menyampaikan bahwa Nabi Nuh itu adalah keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi dari Nabi Nuh sampai Nabi Adam itu binnya ada sampai 10, Pak. Gitu ya, sampai ke Nabi Adam. Dan saat Nabi Nuh lahir itu Nabi Adam masih hidup. Jadi ya ketika Nabi Adam masih menjadi nabi, ya sebenarnya kayak bapak yang ya membersamai anak-anak dan cucu-cucunya sampai ke cicit-cicitnya. Ya kalau di Jawa sampai ke udek-udek, sampai ke macam-macam nama penyebutannya. Itu. Jadi masih mendapati itu. Nanti setelah Nabi Adam meninggal dunia, maka anak beliau yang menggantikan risalah bapaknya yaitu Nabi Syekh alaihissalam. Itu. Setelah Nabi Syekh baru nanti cucunya Nabi Adam, namanya Nabi Idris. Nah sampai ke Nabi Idris itu tidak ada, ya di penentangan dari kaumnya itu tidak ada. Baru muncul penentangan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Gitu. Setelah Nabi Nuh baru nanti dihabisi semuanya itu, Pak, yang tersisa di dalam kapal. Ya, ada beberapa riwayat yang paling sedikit menyebutkan yang di dalam kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, ya itu ada 3 anaknya Nabi Nuh, kemudian 3 menantunya Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri ada berarti ada 7, kemudian ada istrinya Nabi Nuh yang beriman ada 8. Ditambah 4 orang dari luar keluarganya Nabi Nuh. Jadi kapal yang segitu gede yang naik cuma 4 orang. Gitu. Tapi binatang-binatang juga dimasukin, gajah ya masuk. Ya, itu ya. Kalau dinosaurus ada, ya berarti ada dinosaurus juga. Ya. Kalau ada, nah ukurannya gede-gede memang. Tapi orangnya hanya segitu itu. Itu riwayat yang paling sedikit, Pak. Ya, nanti riwayat yang paling banyak itu sekitar 84-an. Itu 84 itu yang 8 keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya. Selebihnya orang luar dari keluarga. Oke, mulai Nabi Nuh, Nabi Hud dan seterusnya sampai Nabi Muhammad itu selalu pola yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang Nabi itu selalu menawarkan harta. Ya, kalau kemarin nego ibadah, sekarang nego masalah harta. Ya, Nabi Nuh ditawarin duit. Ya, dengan terus apa motifnya? Motifnya supaya Nabi Nuh menghentikan dakwah tauhidnya. Enggak usah dakwah. Ya.
kamu tak kasih uang aja. Kamu jadi orang yang nggak kerja, duitnya juga sudah banyak. Nah itu, dan ada buku judulnya tentang ekonomi para nabi, Pak. Jadi sejarah hidup para nabi cuma dikaji dari sudut pandang ilmu ekonomi. Ekonominya Nabi Nuh, ekonominya Nabi Ibrahim, ekonominya Nabi Musa. Kan kita jarang tuh melihat Nabi Nuh ini dakwah terus apa nggak kerja loh dia, gitu Pak. Nabi Hud itu terus untuk mencukupi keluarganya dari mana ya? Nabi Soleh, Nabi Ibrahim itu untuk mencukupi keluarganya dari mana Pak? Pada waktu itu masih nomaden, ya, terus binatang-binatang itu masih banyak yang berkeliaran. Jadi kalau mau makan tinggal berburu atau bagaimana. Jadi bayangan kita sesimpel itu. Oh enggak, hari itu sudah maju, orang ngumpulin emas juga sudah ada, ya, atau manusia sudah mengumpulkan emas, kekayaan sudah, ya, sudah bangun, ya, bukan hanya sekedar istana, tapi bahkan bangun rumah dari gunung-gunung yang dipahat. Ya, kalau di Madinah ada Madain Soleh di wilayah utara Saudi itu, Pak. Ya, itu bekas negerinya Nabi Soleh. Dan Nabi Soleh itu, ya, ada yang lebih tua dari Nabi Soleh, yaitu Nabi Hud. Karakternya sama, memahat gunung juga untuk menjadi rumah-rumah. Oh, Nabi Soleh, Nabi Hud, nah itu ribuan tahun sebelum Masehi. Ya, Nabi Muhammad 600 sekian tahun setelah Masehi. Oke. Itu lama banget. Yang lebih dekat usianya dengan Nabi Muhammad, itu wilayah Petra yang ada di Jordania itu, Pak. Ya. Itu dibangun sekitar 300-an tahun sebelum Masehi. 300 tahun sebelum Masehi. Jadi itu mahat gunung tapi yang usianya paling muda. Kan gitu. Dan kita bisa saksikan kemegahannya itu, Pak. Ya. Wah, gunung dipahat sampai di dalamnya dibuatkan ruangan-ruangan, kamar-kamar dan seterusnya begitu itu. Pilarnya bukan hanya sekedar cor-coran gitu tuh enggak, Pak. Ya sudah, gunung itu dipahat, kemudian dibentuk pilar. Dan itu pengerjaannya detail banget. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Hud. Nabi Hud itu beberapa riwayat menyebutkan 6 generasi setelah Nabi Nuh alaihissalam. Itu berarti ribuan tahun sebelum Masehi. Sudah semaju itu, bahkan kalau bapak-bapak membaca biografinya Nabi Idris alaihissalam, Idris disebut Idris itu sebagian ahli ilmu mengatakan dari kata darosa artinya belajar. Ya, karena di zaman Nabi Idris itu sudah ditemukan atau sudah mengenal alat tulis, sudah mengenal membaca, ya, kemudian nulis, kemudian belajar tentang ilmu falak, ilmu perbintangan, ilmu nujum, nah itu sudah dipelajari. Nabi Nuh alaihissalam juga sudah belajar. Ya, kalau kita hari ini ya ilmu berhitung, ilmu matematika, ilmu alam, gitu. Bahkan ilmu geometri, Nabi Nuh juga sudah belajar. Kenapa? Karena harus bangun kapal, berarti hitung-hitungannya harus jeli. Ya, gimana kapal itu ketika menghantam ombak segede gunung tapi dia tidak karam. Itu sudah dipakai, Pak. Jadi nggak seprimitif yang
Kita terlalu terlalu pendek berpikir eh, karena kita ini dulu diajari tentang homo-homo yang itu menjadi apa cikal bakal sebelum manusia itu sempurna itu Pak. Ya kalau di Indonesia ya ada Homo sapien itu yang paling pinter lah, ya yang sudah mendekati kesempurnaan manusia. Ya nanti ada apa lagi Pak? Pithecanthropus, Palaeojavanicus, ya gitu ya. Kemudian ada Mojokertensis karena ditemukan di Mojokerto, di lembah, di sepanjang Sungai Berantas, macam-macam. Akhirnya sependek itu yang kita bayangkan. Imajinasi kita ya kalau nyembelih pakai batu yang diruncingin itu, padahal lebih canggih, canggih. Ya, kita bisa bayangin kok gunung itu 6 generasi setelah Nabi Nuh. 6 generasi berarti Nabi Nuh punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak. Itu enggak lama, Pak. Ya. Kita itu enggak ada 100, belum ada 100 tahun tapi kita sudah punya 3 generasi di bawah kita, Pak. Ya. Jadi enggak lama. Enggak lama itu artinya dari zaman Nabi Nuh ke Nabi Hud itu sebenarnya hitungannya enggak kok ratusan tahun gitu, enggak. Iya. Jadi pendek itu. Nah, mereka punya keahlian-keahlian, kemajuan teknologi dan seterusnya. Apalagi kalau bapak-bapak melihat misteri piramid yang sampai hari ini masih tetap menjadi misteri itu, ya bagaimana itu batu Pak, bukan batu bata itu, ya segede-gede itu ditumpuk, naikinnya bagaimana, kemudian kuncian satu batu dengan batu yang lain, iya itu bukan sekedar semen gitu, ya bener-bener batu, motongnya pada zaman itu bagaimana, dan nggak hanya satu masalahnya, gitu, nggak hanya satu, itu ada beberapa itu. Nah, kemudian belum lagi di zaman Korun, Korun itu menguasai ilmu kimia, ya makanya Korun bisa mengubah logam apapun menjadi seperti emas, gitu. Kuncinya dibuat seperti kuning mengkilap kayak emas. Semua logam yang ada di rumahnya itu diolah sehingga menyerupai emas, gitu. Dan itu sangat banyak sekali sampai pada akhirnya ya kekayaannya Korun seperti itu. Dan itu Korun punya harta segitu banyak, maka Korun itu ya mengolah logam-logam itu, Pak. Dan untuk mengolah maka diperlukan ya ilmu-ilmu pengetahuan yang canggih untuk menggali tambang, mengolah hasil tambang itu sampai menjadi material-material emas dan logam yang diperlukan. Dan itu juga pakai ilmu kimia tentunya. Itu bukan hanya sekedar ilmu hitung. Jadi sudah canggih, sudah maju. Nah, Bapak, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi itu ditawari duit semuanya oleh kaumnya. Tujuannya supaya menghentikan dakwah. Tapi ternyata mulai dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad, jawaban para nabi itu cuma satu, bahwa ya aku itu nggak pengen duit kalian. Kalau kalian mau kaya ya silahkan kaya,
mau ngumpulin dunia silahkan ngumpulin dunia. Aku nggak butuh duit kalian. Ya, kenapa? Karena kalian nggak perlu gaji aku. Nah, gajiku itu in ajriya illa 'ala Allah, itu sudah ditanggung oleh Allah. Nah, itu menunjukkan betapa kuatnya ekonomi para nabi. Ya, jadi yang mereka itu kaya-kaya. Dan Nabi Nuh itu bisa bangun kapal sebegitu gede, nggak digaji itu. Itu pakai duitnya sendiri, Pak. Coba Bapak-bapak nanti buka Google, lihat biaya pembuatan kapal yang fenomenal Titanic itu. Hah? Orang kapal. Satu kapal pesiar berapa, Pak? Biaya pembuatannya itu ya. Karena Nabi Nuh juga berpikir tentang bukan hanya membuat kapal, ya berpikir sebagaimana orang hari ini membuat kapal berpikir. Karena di situ nanti juga banyak kotoran-kotoran binatang. Kan itu. Kalau orangnya bisa dibuatkan toilet tentunya. Tapi binatangnya bagaimana itu? Enggak hanya sehari 2 hari. Nah, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kotorannya itu bisa terbuang secara otomatis. Karena kalau numpuk kemudian yang bersihin yang ada di dalam kapal itu, sedangkan jumlah binatangnya lebih banyak, Pak. Karena Allah mengatakan masukkanlah semua binatang berpasang-pasangan, kan begitu. Dalam Quran surat Hud itu begitu ceritanya. Nggak ada cleaning service. Kan bisa dibayangkan. Nah, kalau yang bersihin Nabi Nuh dan umatnya yang di atas kapal, kalau taruhlah kita pakai angka yang paling banyak 84-an tadi itu, ya tidak cukup tenaganya, ya, untuk bersihin kotoran yang ada di dalam perahu itu. Jadi masalah itu pun juga sudah dibuat, gitu ya, itu sudah difikirkan. Itu belum lagi masalah binatang satu dengan binatang yang lain yang itu nanti ada hubungan rantai makanan. Wah, itu gimana itu? Cara ngaturnya itu loh, Pak. Banjir datang, sebelum banjir cara ngaturnya. Oh, kamu di sini, yang binatang ini di sini, yang ini di sini. Iya, nah nanti kalau mereka itu mata rantai makanan itu, rantai makanan itu kemudian berdekatan, gitu ya. Nah itu yang rantai makanan di bawah akan merasa tersiksa, kan gitu. Jadi kambing, ya kandangnya di sampingnya harimau itu, Pak. Itu kambing mau makan aja nggak enak itu, Pak. Dengar harimau, itu udah nggak bahagia kambingnya, gitu. Nah itu, wah, semuanya diatur dengan rinci, dengan detail, gitu. Nah itu bi amwalikum wa anfusikum kalau bahasa kita. Nabi Nuh itu pakai duitnya sendiri, ya. Ya kalau di Indonesia dulu, kalau di dunia ada Titanic, di Indonesia ada Van der Wijk, ya, yang menginspirasi Buya Hamka untuk nulis buku tenggelamnya kapal Van der Wijk itu. Nah itu satu kapal Van der Wijk itu dulu pembuatannya habis berapa rupiah atau berapa golden atau berapa dolar itu. Nah kurang lebih segede itu, Pak, biayanya, dan itu pakai duit sendiri. Ya kalau cuma bikin getek gitu, tahu getek, Pak? Tahu getek itu? Yes, kapal yang cuma dirakit untuk di Sungai Ciliwung itu, Pak, untuk nyebrangin orang itu. Kalau cuma kayak gitu ya paling 500.000 cukup untuk beli tali sama bambunya.
Ini iya, ya, dikerjakan sendiri pakai duitnya sendiri. Jadi jangan dibayangkan sesimpel itu, alah paling nggak canggih itu perahunya, itu jangan. Ya kenapa? Karena Quran mengatakan eh, apa? Fi wahiya tajri bihim fi maujin kaljibal. Perahu itu berlayar membawa orang-orang beriman yang ada di dalamnya fi maujin kaljibal, melewati gelombang yang tingginya seperti gunung. Nah itu, nah, ini sudah punya hitung-hitungan, berarti kekuatan kapalnya segini ini karena dia harus menghantam ombak setinggi gunung dan itu harus kuat, kan itu ya, dan itu harus kuat dan itu ya arsiteknya ya Nabi Nuh sendiri Pak. Berarti orang Nabi Nuh berarti punya ilmu teknik walaupun hari itu belum ada fakultas teknik kapal. Itu Pak. Jadi wes ya berarti ya ya intinya dilihat dari ciri-ciri itu saja berarti Nabi Nuh itu kaya. Gitu ya. Nanti begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, wah ditawari apapun kan nyantai saja, nggak butuh duit kok aku. In ajriya illa 'alallah. Ya, karena kalau cuma itu sudah ditanggung oleh Allah. Nah, itu. Nanti Nabi Ibrahim juga sama. Saya sering ceritain Nabi Ibrahim itu ketika kedatangan tamu yang sebenarnya malaikat yang datang ke rumah Nabi Ibrahim menyerupai manusia, Pak. Dan Nabi Ibrahim nggak kenal, karena orang asing, ya. Maka begitu kedatangan tamu disuruh masuk ke rumah. Oke, kemudian Nabi Ibrahim pergi ke belakang rumah menyembelih anak sapi. Jadi anak sapi yang usianya baru 4 bulan, baru 5 bulan. Nah, itu ya, balibu ini. Bayi 5 bulan. Itu disembelih, kemudian dimasak, disuguhkan kepada tamunya. Nah, dari situ aja kita bisa bayangkan, Pak, oh berarti rumahnya Nabi Ibrahim itu gede. Karena tamunya masuk dan tidak mengganggu privasi beliau dan keluarganya. Ya, dan tidak hanya itu, karena tamunya kan nunggu dari proses nyembelih sapi, kemudian nguliti, kemudian masak. Itu kan prosesnya lama, Pak. Nah, jenengan yang mungkin mengadakan penyembelihan hewan kurban di sini bisa ngukur tuh satu sapi, nyembelihnya, motonginya, ngulitinya, sampai masaknya ini masalahnya, baru disuguhkan. Begitu disuguhkan, maka dua tamunya mengatakan, kami nggak makan makanan seperti ini. Baru ngomong kalau dia ini adalah malaikat. Tapi Nabi Ibrahim ya santai. Nah, kalau malaikat kenapa nggak ngomong dari tadi? Nah, itu ya. Udah bukan dari nyembelihnya, Pak. Udah capek-capek disembelihin sapi, ya, ternyata nggak makan sapi. Kok nggak ngomong dari tadi? Yang ingin saya mention sebenarnya adalah nyembelih sapinya itu loh. Apa nggak ada ayam? Banyak ayam, banyak ayam. Tapi ya, iya, ini untuk menunjukkan ya memang level kekayaannya begitu. Ya, artinya sapinya Nabi Ibrahim banyak. Karena sesimpel itu ada tamu nggak dikenal disembelihin. Nah itu indikasi Ibrahim itu punya kekuatan ekonomi.
Itu begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu pun juga sama, Pak. Ya, tidak hanya Nabi Musa, Nabi Musa lebih hebat lagi. Ya, kalau untuk urusan makanan kebayang 700.000 Bani Israel yang diajak keluar dari Mesir, Pak. Wah, makanannya ditanggung semua oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, gimana keluar dari Mesir nggak bawa kompor, nggak bawa apa? Lalu hari itu kan binatang masih banyak, belum banyak yang berburu kayak hari ini ya. Itu logika sederhana kita, gitu. Logika sederhana kita. Dan nggak begitu. Mereka di Mesir sudah biasa makan makanan-makanan yang tersaji, diolah, dimasak tanpa harus berburu. Gitu loh. Berburu itu kan hanya kegemaran. Bukan kok orang tiap kali mau makan berburu, tiap kali mau makan berburu itu. Enggak. Jadi mereka juga sudah memelihara binatang-binatang dan seterusnya. 700.000 Bani Israel keluar dari Mesir, nggak bawa gandum, nggak bawa beras, nggak bawa kebutuhan-kebutuhan pokok, nggak bawa, dan harus dapat makan, harus dapat minum. Siapa yang mengcover itu? Nabi Musa. Nah, itu. Jadi kaya. Nggak usah cerita tentang Nabi Daud, walah lebih kaya lagi wong raja. Ya, selain raja, sebelum Nabi Muhammad, Pak, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kalau perang dapat rampasan perang, tentara itu nggak dapat jatah. Jadi semua hasil rampasan perang itu masuk ke Baitul Mal. Yang mengelola siapa? Pemimpinnya, ya nabinya. Zaman Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, ya, maka ketika muslimin itu perang dapat ghanimah, harta rampasan perang, maka yang dikelola oleh nabi karena masuk ke Baitul Mal itu hanya khumus 1/5. Yang 4/5 dibagikan kepada para tentara. Makanya para ulama sejarah punya analisa, itu loh kenapa ya para sahabat Nabi dengan orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad itu kalau diajak untuk berperang itu beda semangatnya. Iya. Kalau dulu males-malesan Pak, kayak pasukannya Tolut waktu melawan Jalut itu, pasukan Tolut itu kan banyak gitu. Tapi mereka ini males untuk perang, kenapa? Ya karena udah mati, nggak digaji, gitu. Nah, begitu umatnya Nabi Muhammad demikian. Nah, makanya Nabi Muhammad fokus mendidik niat, udahlah, kamu nggak perlu berharap ghanimah, sudah pasti dapat. Perbaiki niatmu untuk meninggikan kalimat Allah. Begitu, Pak. Ya. Makanya nabi-nabi nanti ditawari dunia oleh kaumnya supaya menghentikan dakwahnya, mereka enggak mau. Nah, itu. Kenapa? Aku sudah kuat kok secara ekonomi. Dan Nabi Muhammad juga begitu. Dan Nabi Muhammad itu tinggal di sebuah masyarakat yang senang duit, ya, dan bahkan kata Quraisy itu menurut salah satu pendapat berasal dari akar kata kurs yang artinya adalah duit. Nah, gitu ya. Jadi nama kabilahnya saja kabilah duit, Pak. Kenapa? Saking ahlinya mereka di dalam urusan berdagang. Ahlinya mereka dalam urusan nyari duit, mengembangkan harta. Apalagi istrinya Nabi Muhammad SAW, Khadijah itu, Pak. Ya, sebelum menikah dengan Nabi, Khadijah itu
bukan hanya punya dagangan dijualkan oleh oleh pegawai-pegawainya, tidak, tapi tidak sedikit dari pedagang-pedagang besar yang ada di Mekah yang pengen mengembangkan perdagangannya tapi kurang modal. Terus pinjam sama Khadijah, tapi Khadijah nggak main riba. Padahal masyarakat hari itu kental dengan riba. Khadijah main apa? Khadijah itu mainnya bagi hasil, bukan riba. Jadi sudah semaju itu, sudah secanggih itu. Makanya Nabi Muhammad dikritik, mali hadar rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil asfaq. Nabi macam apa ini? Utusan Allah kok masih di pasar. Nah, itu ya. Jadi tujuannya apa sih? Sebenarnya supaya Nabi jauh dari pasar, ekonominya lemah. Nah, kalau ekonomi lemah, nanti mentalnya juga lemah. Mentalnya lemah, nah, nanti bisa dibujuk pakai materi-materi duniawi. Sampai di sini Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mungkin ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Monggo. Nggih. Oh, nggih Pak Nur, salam. Tadi sudah disampaikan bahwa para nabi, para rasul itu kan secara ekonomi hebat gitulah. Cuman ada juga cerita-cerita dalam zaman itu. Suatu saat nabi sampai mengikat. Karena saking nggak ada makanan. Iya. Nah itu bagaimana? Iya, itu harus difahami secara komprehensif. Nabi mengikat perutnya dengan kain, yang di dalam kain itu diselipkan 3 batu, Pak. Dan itu supaya mengurangi rasa ngelier di perut ketika lagi lapar. Oke, itu terjadi tahun kelima Hijriah, 6 tahun sebelum Nabi wafat. Itu terjadi di perang namanya perang Khandaq, perang Ahzab. Itu satu-satunya perang yang dilakukan oleh Nabi yang beliau menggunakan pertahanan perang kota. Nabi itu mimpin perang 28 kali, ngutus pasukan untuk berperang, gitu ya. Yang pemimpinnya bukan beliau, itu 48 kali. Dari 48 ditambah 28 itu selama kurun waktu 7 tahun. Jadi 7 tahun itu 28 ditambah 48 perang. Oke. Jadi hampir setiap bulan Nabi dan sahabat itu perang. Setiap bulan selama 7 tahun itu. Rata-rata. Maka, Pak, dari sekian banyak perang, satu-satunya perang yang Nabi menggunakan sistem pertahanan perang kota itu hanya perang Ahzab yang Nabi harus sampai mengikat, gitu ya. Dan Nabi menghindari perang kota karena resikonya terlalu besar. Kalau sampai musyrikin Mekah berhasil mengalahkan pasukan muslimin, maka istri-istri mereka, anak-anak mereka akan jadi budak. Harta mereka akan dijarah menjadi rampasan perang. Kalau Nabi tidak menggunakan perang kota, artinya ketemu di Badar, ketemu di Uhud, ya sudah. Yang jadi rampasan perang ya yang ada yang dibawa ke medan perang itu, Pak. Nah, itu ya. Nah, Khandaq itu suasananya berbeda. Quraisy itu menghimpun, mengajak kerjasama orang-orang kabilah-kabilah gede di luar Mekah untuk menyerang Madinah. Ya, mereka ya pakai isu agama dan seterusnya. Akhirnya terkumpullah tentara jumlahnya 10.000.
Ya mulai dari Quraisy dibantu sama Ghatafan. Ya, nanti Ghatafan itu punya tentara sekitar 4.000. Artinya dari luar Quraisy itu banyak sekali. Kabilah-kabilah dikumpulkan, makanya dikenal dengan istilah perang Ahzab. Ahzab itu artinya aliansi, sekutu. Sekian banyak kabilah beraliansi, bersekutu, ya, kemudian menyerang kota Madinah. Oke, mereka terus berjalan menuju Madinah dan Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu cuacanya adalah musim dingin, ya, musim dingin, dan ya musim dingin bukan musim panen kurma, ya, sehingga secara logistik dari stok makanan yang ada di kota Madinah tidak semelimpah ketika musim panas karena lagi musim panen kurma. Selain itu lagi musimnya adalah musim dingin, oke, kemudian mereka muslimin itu harus kerja gali parit. Jadi mohon maaf, saya tak ngasih ilustrasi. Jadi gini Pak, kalau ini kota Madinah, ya kiri kanannya Madinah itu begini nih Pak. Oke, ini gunung. Lah gunung ini menjadi benteng alam. Jangankan tentara itu naik gunung itu dengan dengan kuda, jalan kaki saja kesusahan. Gitu, makanya Nabi mengukur tidak mungkin mereka akan nyerang Madinah dari dua gunung ini. Iya. Kenapa? Karena tadi naik kuda lebih sulit, mau jalan kaki aja susah. Oke. Nah, akhirnya kan gunungnya itu begini, Pak. Di ekor sini, Nabi Madinah itu di dalam sini, pertemuan ekor dua gunung di sini ini ada Yahudi namanya Yahudi Bani Quraidah. Bisa dilewati, tapi Nabi berpikir, yuk kita kerjasama dengan Yahudi Bani Quraidah supaya mereka tidak mengizinkan musyrikin untuk lewat sini masuk ke kota Madinah. Ditutup pakai perjanjian damai dengan Yahudi. Gitu Pak. Nah, berarti akses masuk kota Madinah tinggal yang ada di ujung kedua gunung ini, Pak. Ini jaraknya puluhan kilometer. Dari ujung sini ke ujung itu puluhan kilometer, bukan meter, Pak. Kilometer. Oke. Parit yang harus dibuat, mereka harus menggali parit. Parit itu nggak boleh parit yang satu cetek. Kalau cetek sama aja, ya. Begitu cetek, ya mereka cuma turun naik lagi. Yang kedua, parit itu nggak bisa dijangkau oleh lompatan kuda. Berarti harus lebar dan harus dalam. Taruhlah panjang parit itu 32 km. Oke, maka kebayang parit itu kurang lebih, ya, dalamnya sekitar 5 meter. Dan ada beberapa tempat yang dalamnya 3 meter. Jadi ada yang 3 meter, ada yang 5 meter. Dan lebarnya 5 meter. Wah, 3 meter itu ya berarti kalau rata-rata orang itu 170, 180 begitu itu. Ya kalau dalamnya 3 meter ya cukup tinggi untuk naik, Pak. Makanya mereka kalau begitu masuk ke situ udah tembak dari atas. Gitu ya. Jadi parit harus dibuat seperti itu, jangan dibayangkan parit yang penting digali gitu. Digali kalau bisa dilompati oleh kuda sama aja. Jadi justru parit itu nanti akan membuat lemah siapapun yang masuk ke dalam parit itu. Nah itu. Yang gali nggak pakai bego, nggak pakai
Apalagi Pak? Iya. Wah, berat. Dan waktunya nggak ada 1 bulan. Bayang Pak, 32 kilo, lebarnya 5 meter, dalamnya ada yang 3 meter, ada yang 5 meter. Waktu pengerjaannya kurang dari 1 bulan. Yang ngerjakan siapa? 3.000 tentara. Yo, musimnya musim dingin. Lah, kok Nabi sampai kayak begitu laparnya? Bayangkan, untuk mendanai pengerjaan itu ya pakai duit. Duitnya dari mana? Nabi itu sebelum meminta para sahabat untuk berinfak fisabilillah, Nabi nolkan dulu saldo rekeningnya. Itu namanya bi amwalikum wa anfusikum. Nabi pakai kekayaannya untuk mendanai perang itu. Coba di sini ada yang pensiunan angkatan mungkin itu ngukur dalam satu perang yang kondisinya kayak tadi saya ceritakan, itu kira-kira anggarannya butuh berapa miliar. Nah itu Nabi itu pakai duitnya sendiri Pak. Membiayai perang loh. Gitu ya, membiayai perang. Nanti dibantu sahabat-sahabat. Gitu. Jadi gimana kemudian satu keluarga bisa mendanai perang dengan kebutuhan sebegitu besar, Pak. Ya, jadi jangan dilihat Nabi ngikat batu di perutnya, tapi lihat Nabi mendanai perang itu. Nah, itu ya. Oke. Dulu yang sekarang lagi atau yang sekarang sering diulang-ulang dan menjadi kebanggaan itu kan perang Diponegoro. Sampai menyebabkan Belanda rugi sekian gulden itu Pak. Dan kerugian terbesar Belanda dalam menghadapi Indonesia ya ketika melawan Diponegoro itu. Nah, itu Pak. Dan itu ya butuh logistik, akomodasi yang enggak sedikit. Nah, 3.000 orang tuh, sehari kebutuhan mereka untuk makan berapa? Ya, kita belum bicara suplemennya Pak. Ya, nanti saking dinginnya sahabat karena harus kerja Pak. Nanti sif-sifan tuh kerjainnya. Ya, sif-sifan karena waktunya nggak lama, nggak ada 1 bulan Pak pengerjaannya. Dan saya yakin dari lampu merah Plaza Cibubur sampai ke bypass Jatiwarna itu jaraknya lebih panjang dari itu. Ini ada 10 kilo Pak. 10 kiloan ya, dari lampu merah Plaza sampai ke Jatiwarna itu. Oh enggak nyampe. Ini 32 kilo Pak. Ya kurang lebih 3 kali lipat itulah. Dari sini sampai Grogol. Sampai Grogol. Itu yang gorong-gorong itu Pak. Tahu? Yang gorong-gorong itu cuma segitu, dalamnya, lebarnya segitu. Itu juga butuh waktu berminggu-minggu. Gitu. Nah, tapi kan memang harus menghancurkan cor-coran juga yang di jalan itu loh. Tanah Madinah itu lebih dari sekedar cor-coran, Pak. Digali itu. Ya ketemu batu. Gitu loh. Jadi tidak dilihat dari apa? Ngikat batu di perutnya. Dan biaya perang itu yang Nabi tanggung. Nanti kekurangannya ya sahabat itu bantu. Begitu Pak. Nah. Ya silahkan yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya. Saya melihat dari perjuangan Rasulullah. Jadi disampaikan juga di sini bahwa dalam perjuangan Rasulullah ini dakwah perang dakwah. Ya. Di sini yang saya ingin nanti saya sampaikan bahwa Rasulullah itu bukan seorang insinyur, bukan seorang dokter, tapi beliau mampu dalam berdakwah. Dengan metode apa Rasulullah mampu mengubah seorang manusia jahiliyah menghadapi berbagai preman pada saat itu. Dan sarana pun tentu kalau saya membayangkan sarana itu belum memadai gitu. Nah, kemudian di sisi lain Rasulullah bukan seorang jenderal gitu. Posisi di situ ya. Jenderal, bukan seorang intelijen gitu. Mampu menghadapi tadi berbagai perang beberapa kali. Nah, di sisi lain Rasulullah juga punya istri, anak dan keluarga. Ini posisi sebagai manusia biasa aja. Iya, betul Pak. Nah, manusia biasa lah. Seperti kita kayak manusia. Nah, ini dari ketiga ini saya tadi soal dakwah dengan metode seperti apa, kemudian pada saat perang seperti apa? Bukan seorang ahli gitu. Iya. Tapi mampu memanage bagaimana di medan perang. Iya. Nah, pertanyaan ada di soal dakwah itu. Di soal perangnya pertanyaan saya. Nabi pernah umat Islam gaya Nabi dulu pernah kalah, kemudian Napoleon berdarah. Nah, di situ apa namanya sebagai kekasih Allah, orang bisa kalah, kemudian bisa berdarah. Kenapa sih Nabi tidak berdoa? Sementara doa Nabi tidak pernah ditolak. Gitu. Nah, di situ saya melihat. Yeah. Di sini manusia biasa, metode di sini orang sebagai kekasih Allah gitu. Kasian banget sih itu kekasihnya udah berdarah. Iya. Itu. Dan sedikit tadi menyinggung tentang menarik pertanyaan saya Nabi Nuh itu lahir di mana? Iya. Dengan membuat kapal, biasanya kapal kayu. Nah, kalau misalkan itu Nabi Nuh buat kapal besar seperti itu, kayaknya nyambung kalau Nabi Nuh itu lahirnya di Jawa, karena punya pohon jati. Iya. Iya. Ntar kalau lahirnya di sana kan kurma pohonnya. Iya. Kapal sebesar itu menghadapi gelombang sebesar itu akan pecah. Iya. Atau lahir Kalimantan dan kayu besi atau kayu besi itu. Jadi kapal itu saya membayangkan di sana tadi cerita Ustaz seperti itu. Iya. Gimana nanti mesti lahir di sebenarnya? Gimana? Kalau itu daerah hutan. Iya. Bisa aja Pak Ustaz, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Yang pertama, Nabi itu bayangkan berarti Madinah itu sebagai sebuah state, sebuah negara, hampir setiap bulan sekali dalam kurun waktu 7 tahun itu perang, Pak. Dan mereka ya punya anak, Nabi ya punya istri, Nabi juga harus dakwah, dan Nabi juga harus ngajar ngaji. Nah itu ya. Nah ini nanti rahasianya ada pada kerapian manajemen Nabi. Jadi Nabi itu manajemennya rapi banget. Itu kenapa? Karena bayangkan Pak, bayangkan ya, ketika Nabi perang maka Nabi juga menggunakan kuda. Kudanya Nabi tidak hanya satu. Kuda untuk dipakai perang itu harus ditreatment. Nggak asal dikasih makan, ya tiba-tiba terus diajak perang gitu. Itu performnya kurang gitu Pak. Ya, bahkan sekian hari sebelum berangkat perang itu sudah dipuasain. Ya, makanan-makanan itu diatur kayak yang senang burung di sini siapa? Ya, gitu ya. Kalau mau gantang itu Pak, hari Senin kasih jangkrik sekian, Selasa sekian, itu nanti sehari sebelum dikonteskan dikerodong full, itu. Ada treatmentnya supaya apa? On fire ketika di gantangan. Kuda itu juga begitu Pak. Terus Nabi ngurusin itunya gimana?
Belum lagi ya Allah, rumah-rumah di Madinah nggak kayak kita tiap rumah punya sumur, punya jet pump gitu, Pak. Harus ada sumber, dari sumber itu ngambil air pagi hari untuk kebutuhan siang, sore hari untuk kebutuhan malam. Nah, Nabi itu punya rumah 9. Nah, itu ngatur airnya bagaimana? Nggak ada peralon-peralon, Pak. Dari mana? Manajemen, kerja manajemen, Pak. Nah, loh, hari ini satu orang bisa punya 10 perusahaan, 20 perusahaan, Pak. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Di setiap perusahaannya sistem dan manajemennya jalan. Gitu ya. Ilustrasi sederhananya begitu itu. Oke, jadi Nabi itu manajemennya rapi banget. Belum lagi nanti kalau ada tamu, nanti yang nyiapin makanan gimana? Apa ya Nabi? Aisyah, lagi ada tamu. Nah, tamunya Nabi enggak hanya 1 orang 2 orang ya Pak. Nanti yang ngurusi itu siapa? Kerja manajemen semuanya itu Pak. Bukan sporadis. Gitu ya. Oke, Rasulullah Muhammad SAW nanti kalau Nabi itu kayak Nabi Musa. Nah gitu ya. Masyarakatnya haus. Bilang Nabi Musa, Musa haus nih. Nabi Musa bilang kepada Allah, ya Allah haus. Gitu akhirnya ya udah kamu kan punya tongkat, pukulin aja ke batu itu. Batunya memancarkan 12 keran. Ya satu keluarga satu keran, keluarganya Lewi, keluarganya Yusuf, keluarganya Bunyamin. Kan mereka berkeluarga-keluarga begitu itu. Ya mereka lapar, Musa lapar. Akhirnya diturunin manna dan salwa, nggak perlu masak. Ya kalau Nabi Muhammad begitu, nanti kita susah meneladaninya, Pak. Wah, kita semuanya harus megang tongkatnya Musa ya. Supaya bisa meneladani Musa. Kalau lapar, udah ambil tongkat, pukul ke batu, jedes. Praktis. Dan Nabi Muhammad itu pengen Allah jadikan sebagai teladan komprehensif dan universal. Gitu loh. Maka kalau dan kita semuanya manusia, maka yang dilakukan oleh Nabi adalah hal-hal yang sifatnya manusiawi. Manusiawi artinya bisa dikerjakan oleh manusia, ada prosesnya. Nah, makanya Allah mengatakan Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi Rasulullah untuk kalian dalam diri Rasulullah untuk kalian teladan yang baik dalam semua hal. Coba kalau kayak Nabi Isa, masyarakatnya pengen merasakan masakan yang nggak biasa, akhirnya minta hidangan dari langit. Makanya ada surat namanya surat Al-Maidah. Apa Al-Maidah? Hidangan langit, meja makan. Ya akhirnya susah kita meneladani. Gitu Pak. Lah Nabi kemudian bisa menghidupkan yang mati ya, gitu ya. Dan seterusnya. Nabi Muhammad dibuat semanusiawi mungkin di setiap halnya. Bahkan perang pun juga sama. Lah emang enggak bisa kayak Nabi Nuh itu. Daripada perang 48 ditambah 28 udah sekali saja pakai angin jedes mati semuanya wah gitu tuh. Pakai banjir habis semuanya itu Nabi Nuh itu. Pakai angin mati semuanya itu kayak Nabi Hud. Pakai halilintar jeder mati semuanya itu Nabi Soleh. Nabi Nuh, Nabi Lot balik kayak gorengan. Memang Nabi Muhammad nggak bisa? Oh bisa. Nah terus nanti kita neladani apa Pak? Nah itu ya. Ini dari teladan aja kita ini bego gitu ya. Wah nggak mau ngaji nggak.
Padahal ya Allah, Nabi dalam dunia militer ngasih keteladanan, dalam dunia politik ngasih keteladanan, dalam mendidik keluarga ngasih keteladanan, dalam mendidik anak ngasih keteladanan, dalam ibadah ngasih keteladanan, dalam semua hal Allah jaga dengan dengan ciri-ciri manusiawinya tadi itu semua dilakukan pakai proses. Begitu Pak. Ya. Nah yang kedua tadi pertanyaannya tentang Nabi Nuh kok pinter gitu. Itu lahirnya di mana? Nah, kalau kita melihat riwayat, maka peradaban tertua di bumi itu adalah Babilonia. Ya, Babilonia itu adanya di Irak kalau hari ini Pak. Nah itu ya, jadi sana itu peradaban yang tua. Nah di sana juga banyak pohon. Nah jadi tidak di Mekah, tidak di Madinah, dan pohonnya pun juga pohon berkayu yang berkambium kayak di kita. Gitu makanya mereka juga kalau kita simak hari ini, maka ada wilayah-wilayah di dunia ini yang juga punya keahlian di dalam dunia perkayuan, Pak. Iya. Dan itu kalau kita melihat ke Spanyol, Andalusia dulu itu Pak, mulai dari tahun 92 Hijriah sampai tahun 700-an Hijriah. Jadi selama kurang lebih 7 abad Spanyol itu dikelola oleh muslimin, bangunannya masih ada sampai hari ini. Lihat tuh ukiran kayunya Pak. Ya, artinya mereka adalah masyarakat yang mengeksplorasi kayu juga. Bukan mengeksploitasi, bukan. Jadi kayu diekspor tuh, ya diukir, ya dijadikan sebagai aksen-aksen di dalam bangunan-bangunan yang mereka buat gitu. Pintunya aja kita bisa bayangkan tuh Pak, kayak apa tuh pintu di istana-istana Alhambra, Cordova dan seterusnya itu. Ornamennya itu main geometrinya itu Pak, ya Allah, detail banget gitu ya. Dan itu mereka. Jadi kalau kita melihat kayu apa yang dipakai oleh Nabi Nuh membangun kapal, kalau buka bukunya Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, yang dipakai itu pohon Sajaratus Saj. Nah, itu ya. Itu kalau gambarnya di Google itu memang mirip-mirip dengan pohon jati. Ya, nanti silahkan di googling Mak. Sajaratus Saj, Sin, Alif, Jim. Nah, ini kan kayak jati. Ini pohonnya. Iya. Kalau iya, nah bisa juga Pak, bisa juga. Itu memang kayunya ngambilnya memang dari wilayah-wilayah yang ada di bumi. Ada riwayat menyebutkan pohon itu ditanam sekian tahun dulu, kemudian baru ditebang, dipotong dan seterusnya. Jadi ya butuh waktu lama. Tapi riwayat menunjukkan syajaratus saj, pohon saj. Nah, itu. Iya, ini bukan sampan, Mbak. Ya, kalau sampan, iya.
Jadi itu Pak tentang Nabi Nuh alaihi salam. Oke. Jadi memang peradaban tua Pak Babilonia. Peradaban tua Babilonia itu ya bahkan lebih tua daripada peradaban Mesir kan gitu, dan riwayat-riwayat dalam kitab Bidayah Nihayah menyebutkan ya Nabi Adam itu dulu juga di sana itu membangun peradabannya kan gitu. Baik, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan manfaat, berkah, dan mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Nabi, dan mudah-mudahan Allah barokahi cinta kita kepada Nabi. Dan Allah wa majma'in subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.